Jakarta yang dulu dikenal sebagai kota harapan kini tenggelam dalam bayang hitam kejahatan. Di setiap sudut gang sempit dan pasar malam, bayangan preman berkuasa lebih dari aparat penegak hukum. Warga hidup dalam ketakutan, para pedagang harus membayar uang keamanan, agar dagangan mereka tak dihancurkan, dan bisnis ilegal merajalela tanpa ada yang berani melawan. Di antara sekian banyak preman yang menguasai ibu kota, satu nama disebut dengan ketakutan, Iwan Botak. Bukan sekadar preman pasar, ia adalah raja jalanan, pemimpin geng kriminal yang membentangkan kekuasaannya dari utara hingga selatan Jakarta. Di sebuah bar kumuh di kawasan Tanah Abang, Iwan Botak duduk di sofa kulit dengan rokok terselip di jari kasarnya. Wajahnya yang penuh bekas luka menjadi saksi perjalanan panjangnya di dunia hitam. Malam itu, ia menerima laporan dari anak buahnya yang baru saja menagih setoran dari para pedagang kaki lima di Senen. Mereka mulai banyak yang ngelawan, "Bos," kata salah satu anak buahnya dengan nada hati-hati. Iwan hanya terkekeh, menghembuskan asap rokok ke udara. "Kalau ada yang berani melawan, kasih mereka pelajaran. Jakarta ini tanah kita, bukan punya pemerintah." Suaranya berat, dingin, penuh ancaman. Di balik gemerlap kota, aparat hukum seolah tak berdaya. Banyak polisi yang sudah dibeli, pejabat yang menerima suap, dan bahkan oknum di pemerintahan yang menutup mata demi kepentingan pribadi. Iwan Botak bukan sekadar preman, ia adalah bagian dari sistem busuk yang menggerogoti Jakarta. Setiap malam, gengnya mengontrol perjudian, narkoba, dan prostitusi, sementara warga hanya bisa mengunci pintu rapat-rapat, berharap mereka tak menjadi korban berikutnya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Di sudut lain Jakarta, seorang pria dengan tatapan tajam menatap laporan yang baru saja ia terima. Presiden Prabowo Subianto, yang baru beberapa bulan menjabat, membaca setiap halaman dengan rahang mengeras. Laporan itu berisi data lengkap tentang kejahatan terorganisir yang selama ini merajalela di ibu kota. "Sudah terlalu lama mereka merasa berkuasa," gumamnya. Ia meletakkan laporan itu di meja dan mengangkat wajahnya. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jakarta bukan hanya tentang gedung pencakar langit dan jalanan yang dipenuhi kendaraan mewah. Di balik kemewahan itu, ada ketakutan yang mencekam, ada darah yang mengalir tanpa keadilan." Bagi Prabowo, ini bukan hanya soal keamanan, ini adalah soal harga diri bangsa. Bagaimana bisa ibu kota negara justru dikuasai oleh para bandit? Bagaimana bisa seorang pemimpin membiarkan rakyatnya hidup dalam ketakutan? Sesuatu harus dilakukan, dan harus segera. Di markasnya, Iwan Botak menerima pesan dari salah satu informannya di kepolisian. "Bos, ada gerakan aneh dari istana. Presiden kelihatannya mulai memperhatikan kita." Iwan tertawa keras, nyaris histeris. "Biar saja, banyak yang sudah coba jatuhin gua, tapi lihat, gua masih di sini." Namun, di balik tawanya, ada sedikit kegelisahan. Ini bukan pejabat biasa yang mereka hadapi. Ini Prabowo, seorang mantan jenderal dengan reputasi tak kenal takut. Di kejauhan, Jakarta tetap hidup dengan segala hiruk-pikuknya. Lampu-lampu jalan menyala, kendaraan melaju tanpa henti, dan orang-orang masih berjalan di trotoar, tidak menyadari bahwa di antara mereka, dua kekuatan besar sedang bersiap bertarung. Di satu sisi, ada seorang preman yang menganggap dirinya penguasa ibu kota. Di sisi lain, ada seorang pemimpin yang bersumpah akan membersihkan tanah air dari segala bentuk kejahatan. Angin malam berembus, membawa aroma hujan yang hampir turun. Namun, lebih dari sekadar hujan, sesuatu yang lebih besar akan segera melanda Jakarta. Badai yang akan mengubah segalanya. Prabowo menatap tajam keluar jendela istana, pikirannya penuh dengan amarah yang ia tahan. Jakarta, ibu kota negara yang seharusnya menjadi simbol peradaban dan ketertiban, kini justru menjadi sarang para bandit. Tangannya mengepal, dadanya naik turun menahan emosi. Laporan yang baru saja ia baca menunjukkan bahwa Iwan Botak dan gengnya telah menjelma menjadi kekuatan yang hampir tak tersentuh. Bahkan, beberapa oknum di kepolisian dan pemerintahan terbukti menjadi kaki tangan mereka. "Cukup sudah," gumamnya dengan suara berat, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Di hadapannya, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri duduk dengan wajah tegang. Mereka tahu, jika Presiden sudah sampai pada titik ini, berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Prabowo melirik mereka satu persatu sebelum akhirnya bersuara. "Sejak kapan negara ini tunduk pada preman?" Suaranya dalam,
tenang, tetapi syarat dengan kemarahan yang mendidih di bawah permukaannya. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka tahu betul bahwa premanisme sudah mendarah daging di Jakarta, bahkan lebih dalam dari yang bisa mereka akui. Prabowo menggebrak meja dengan keras. Kita punya tentara, kita punya polisi, tapi kenapa rakyat masih takut berjalan di jalanan mereka sendiri? Mengapa para pedagang kecil harus membayar upeti kepada sampah masyarakat seperti Iwan Botak? Apakah kita ini pemimpin atau pengecut? Matanya menyala penuh amarah. Ruangan itu terasa mencekam, seolah dipenuhi bara yang siap meledak kapan saja. Beberapa pejabat saling pandang, ragu apakah mereka harus menjawab atau tetap diam. Kapolri akhirnya berdeham, mencoba meredakan ketegangan. Yang mulia Presiden, ini bukan perkara mudah. Iwan Botak memiliki jaringan yang luas, bahkan beberapa aparat kita. Ucapannya terhenti saat tatapan Prabowo menembus dirinya seperti pedang. Saya tidak peduli seberapa luas jaringannya. Dia bukan raja, dia bukan penguasa, dia hanya bajingan yang telah merajalela terlalu lama. Dan saya akan pastikan itu berakhir. Di luar istana, Jakarta tetap berjalan seperti biasa, tetapi tanpa disadari, badai mulai berkumpul di atas langit ibu kota. Prabowo tahu bahwa ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah perang. Perang melawan ketakutan yang telah menghantui rakyat terlalu lama. Ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika Iwan Botak menganggap dirinya raja jalanan, maka Prabowo akan menunjukkan padanya bahwa negara ini memiliki pemimpin yang jauh lebih kuat. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Panglima TNI. Mulai sekarang, saya ingin operasi khusus. Operasi bersih-bersih Jakarta dari preman. Dan saya tidak mau ada kesalahan. Ini bukan sekadar penggerebekan. Ini adalah perang pemulihan kehormatan bangsa. Panglima TNI mengangguk tegas. Siap, Pak Presiden. Saya akan siapkan tim terbaik. Namun, sebelum pertemuan berakhir, Prabowo memberikan satu perintah terakhir yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Tangkap Iwan Botak hidup-hidup jika memungkinkan. Tapi jika dia melawan, Prabowo menatap tajam ke arah Kapolri. Hancurkan dia. Malam itu, Jakarta masih tampak tenang di permukaannya, tetapi di balik layar, roda keadilan mulai berputar. Di jalanan, Iwan Botak dan gengnya masih tertawa, masih merasa berkuasa. Mereka belum tahu bahwa badai sudah mendekat, badai yang tak bisa mereka hindari. Perang baru saja dimulai. Malam mulai merayap di atas langit Jakarta, tetapi di sebuah rumah aman yang tersembunyi di kawasan Cipayung, sekelompok pria duduk melingkar di bawah cahaya lampu redup. Mereka adalah pasukan intelijen terbaik negeri ini, orang-orang yang bekerja dalam bayang-bayang, tidak pernah dikenal, tetapi selalu ada di setiap operasi besar negara. Malam ini, mereka menerima perintah langsung dari Presiden Prabowo, temukan kelemahan Iwan Botak. Guncang jaringannya, buat dia takut. Di dinding ruangan, sebuah papan besar penuh dengan foto, peta, dan diagram hubungan kriminal terpampang. Gambar Iwan Botak berada di tengah, dengan garis-garis merah menghubungkannya ke berbagai bisnis ilegal, perjudian, narkoba, perdagangan manusia. Dia bukan sekadar preman jalanan, ujar Letkol Arif, kepala tim intelijen. Dia memiliki jaringan seperti mafia. Kita tidak bisa sembarangan menyerang. Kita harus membuatnya runtuh dari dalam. Malam itu juga, para agen mulai menyebar ke seluruh kota. Mereka menyusup sebagai sopir taksi, pedagang kaki lima, bahkan pengamen jalanan. Mereka mendengarkan setiap bisikan di gang-gang gelap, menyuap informan, dan menelusuri arus uang yang mengalir ke kantong Iwan Botak. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sesuatu yang menarik, sebuah gudang tua di daerah Marunda, tempat transaksi narkoba dalam jumlah besar sering dilakukan. Ini bisa jadi titik lemah pertama, kata Sersanjaya, salah satu anggota tim yang telah melakukan pengintaian selama beberapa hari. Jika kita bisa menghancurkan operasi ini, kita bisa membuat Iwan Botak kehilangan pemasukan besar. Itu akan mengguncang posisinya. Letkol Arif mengangguk. Kita butuh lebih dari sekadar serangan. Kita butuh pesan. Kita harus membuatnya tahu bahwa dia sedang diburu. Sementara itu, di markasnya, Iwan Botak masih menikmati malamnya tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Dengan gelas whisky di tangan, ia tertawa bersama beberapa anak buahnya, membahas bisnis-bisnis ilegal yang semakin berkembang. Jakarta ini punya kita, bukan punya pemerintah. Teriaknya dengan penuh percaya diri. Namun, di balik tawa itu, ada sedikit kegelisahan.
Ia mendengar rumor bahwa beberapa aparat mulai bergerak lebih aktif dari biasanya. Di sudut ruangan, seorang pria berkacamata hitam mendekatinya. "Bos, ada laporan aneh. Beberapa orang asing terlihat berkeliaran di sekitar wilayah kita. Sepertinya mereka bukan orang biasa." Mata Iwan menyipit. Ia sudah cukup lama hidup di dunia ini untuk tahu bahwa itu bukan kebetulan. "Perintahkan anak-anak untuk meningkatkan pengawasan. Kalau ada yang mencurigakan, habisi di tempat," katanya dingin. Namun, yang tidak disadari Iwan adalah bahwa perang ini bukan lagi pertempuran jalanan biasa. Ini adalah permainan strategi, dan kali ini, lawannya bukan geng preman lain, melainkan negara itu sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, intelijen telah mengumpulkan cukup bukti untuk melancarkan serangan pertama mereka. Sebuah operasi diam-diam telah disiapkan, dan dalam hitungan jam, Jakarta akan mulai berguncang. Di kejauhan, matahari mulai terbit, menerangi ibu kota yang masih terlelap. Tetapi bagi mereka yang terlibat dalam pertempuran ini, malam belum berakhir. Perang baru saja dimulai, dan hanya ada satu pilihan bagi Iwan Botak dan gengnya, melawan atau hancur. Dini hari di Jakarta, saat kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpinya, sekelompok pria berpakaian hitam bergerak tanpa suara di sepanjang dermaga Marunda. Mereka adalah anggota Satuan Tugas Garuda Hitam, pasukan elit yang dibentuk khusus atas perintah Presiden Prabowo untuk membasmi jaringan kriminal di ibu kota. Dengan senjata terselubung dan alat komunikasi canggih, mereka bersiap melancarkan serangan pertama mereka. Targetnya jelas, menghancurkan salah satu pusat distribusi narkoba milik Iwan Botak dan membuatnya panik. Di dalam gudang tua yang menjadi markas operasi Iwan Botak, puluhan anak buahnya berjaga dengan santai. Beberapa dari mereka tertawa sambil bermain kartu, sementara yang lain sibuk mengawasi paket-paket narkoba yang siap dikirim ke berbagai penjuru kota. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa dalam hitungan menit, neraka akan turun ke tempat itu. Tim 1, posisi aman. Tim 2, siap bergerak, suara tegas terdengar. Di alat komunikasi pasukan Garuda Hitam. Di kejauhan, seorang sniper sudah bersiap di atas atap gedung kosong, matanya mengunci pada dua penjaga yang berdiri di depan pintu utama gudang. Target terkunci. Izin mengeksekusi. Desis suara dari headset. "Eksekusi," jawab sang komandan tanpa ragu. Dua peluru melesat dalam kesunyian. Kedua penjaga itu tumbang seketika, tanpa sempat berteriak. Dalam hitungan detik, tim Garuda Hitam menyerbu masuk dengan kecepatan dan ketepatan militer. Suara senapan berperedam memecah keheningan. Anak buah Iwan Botak terkejut, beberapa mencoba mengambil senjata, tetapi sebelum mereka sempat menarik pelatuk, satu persatu mereka dijatuhkan dengan presisi mematikan. Di tengah kekacauan itu, seorang anggota geng berhasil melarikan diri keluar melalui pintu belakang. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, lalu menekan nomor yang sudah sangat ia hafal. "Bos, kita diserang. Mereka bukan polisi biasa, mereka pasukan militer." Suaranya pecah karena ketakutan. Di tempat lain, Iwan Botak yang tengah menikmati minuman keras di klub malam eksklusif langsung terdiam. Matanya membelalak marah, rahangnya mengeras. "Apa?" Ia membanting gelasnya hingga pecah berantakan. "Ini bukan penggerebekan biasa, ini adalah perang." Dan yang membuatnya lebih marah, Presiden sendiri yang turun tangan. Malam itu, Jakarta terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Iwan Botak merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Perangnya dengan negara baru saja dimulai, dan kali ini, musuhnya bukan orang yang bisa ia suap atau takuti dengan ancaman biasa. Ini adalah perang yang akan menentukan siapa yang sebenarnya menguasai ibu kota, preman atau negara. Malam masih pekat ketika Jakarta kembali berguncang. Serangan di gudang Marunda hanyalah permulaan. Presiden Prabowo tidak ingin memberi kesempatan bagi Iwan Botak untuk bernapas. Malam itu juga, Satuan Tugas Garuda Hitam menerima perintah baru, menggerebek markas utama geng Iwan Botak di sebuah klub malam mewah di kawasan Mangga Besar. Tempat itu bukan sekadar hiburan bagi para kriminal, melainkan pusat kendali operasi gelap mereka, tempat di mana transaksi besar terjadi, dan di mana nyawa manusia bisa dibeli atau dihilangkan dalam sekejap. Di dalam klub, Iwan Botak duduk di ruangan VIP yang remang-remang, dikelilingi oleh anak buahnya yang masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi di gudang mereka. "Siapa yang bisa bergerak secepat ini?" gumamnya sambil mengepalkan tinju.
Wajahnya merah padam, antara marah dan khawatir. Ia bukan preman biasa, tetapi serangan ini datang tanpa peringatan, tanpa celah untuk melawan. Ini pasti ulah pemerintah, dan kalau Prabowo sendiri yang sudah turun tangan, kita dalam masalah besar. Sementara itu, di luar klub, pasukan Garuda Hitam sudah bersiap. Tak ada sirene, tak ada pengumuman. Ini adalah operasi senyap, serangan yang dirancang untuk membuat musuh tidak punya kesempatan melawan. Tim 1, bersiap di pintu utama. Tim 2, pastikan tidak ada yang melarikan diri melalui jalur belakang. Letkol Arif memberikan perintah dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Mata mereka tajam, jari mereka sudah siap menarik pelatuk. Malam ini, Jakarta akan kehilangan satu sarang preman lagi. Detik berikutnya, ledakan kecil menghancurkan pintu utama. Suara dentuman memekakkan telinga, diikuti oleh hujan peluru yang menggema di dalam klub. Musik berhenti seketika, jeritan para tamu bercampur dengan suara kaca berhamburan. "Duduk, jangan bergerak," teriak salah satu anggota Garuda Hitam, membuat orang-orang ketakutan dan berjongkok menutup kepala. Target utama mereka bukan tamu-tamu ini, melainkan Iwan Botak dan gengnya. Anak buah Iwan Botak bereaksi secepat mungkin, mengeluarkan senjata dan menembak membabi buta. Peluru berdesing di udara, menciptakan kekacauan total. Salah satu preman mencoba kabur ke dapur, tetapi satu tembakan terarah mengenai lututnya, membuatnya jatuh sambil berteriak kesakitan. Garuda Hitam bergerak seperti bayangan, cepat, efisien, dan mematikan. Di ruangan VIP, Iwan Botak meraih pistolnya, tidak akan menyerah begitu saja. Namun, saat ia hendak bergerak, pintu ruangan itu dihantam hingga terbuka lebar. Asteris-asteris di hadapannya, berdiri beberapa pria berpakaian hitam dengan senjata teracung. Wajah mereka tertutup masker, tetapi mata mereka menunjukkan satu hal. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Iwan menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, jika ia mencoba melawan, ini akan menjadi akhir baginya. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang pria berbadan tegap melangkah masuk. Asteris-asteris Letkol Arif. Matanya menatap Iwan penuh penghinaan. "Permainanmu sudah selesai, Iwan," katanya pelan namun tegas. Namun, alih-alih menyerah, Iwan tiba-tiba mengangkat pistolnya, peluru melesat. Tetapi sebelum sempat mengenai siapapun, satu tembakan cepat dari Garuda Hitam menghantam tangannya, membuat pistol itu terlempar ke lantai. Iwan menjerit kesakitan, jatuh berlutut sambil memegangi lengannya yang berdarah. Malam ini, Jakarta kembali berubah. Dan bagi Iwan Botak, ini adalah awal dari kejatuhannya. Darah menetes di lantai ruangan VIP. Iwan Botak menggertakkan giginya menahan sakit. Tangannya yang tertembak masih gemetar, sementara wajahnya memerah karena amarah. Di hadapannya, Letkol Arif dan pasukan Garuda Hitam berdiri tanpa ekspresi, senjata mereka masih terarah ke arahnya. "Permainanmu sudah selesai," ulang Arif dengan nada lebih dingin. Namun, Iwan Botak bukan orang yang mudah menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia melirik anak buahnya yang tersisa. Beberapa dari mereka masih bersembunyi di balik meja dan sofa, ketakutan. Tetapi di sudut ruangan, seorang pria berbadan kekar, si tangan kanan Iwan yang dikenal dengan julukan Gino si Maut, perlahan menggerakkan tangannya ke belakang punggungnya. Letkol Arif menyadari gerakan itu. "Jangan coba-coba," kata Arif, tetapi sudah terlambat. Gino mengeluarkan granat tangan. Dengan senyum licik, ia menarik pin dan melemparkannya ke tengah ruangan. "Mati kau, anjing negara!" teriaknya. Suasana berubah dalam sekejap. Anggota Garuda Hitam bergerak cepat, melompat mencari perlindungan. Arif, dengan refleks militer yang tajam, menendang meja terdekat dan berlindung di baliknya. Hanya dalam hitungan detik, DUARRR. Granat meledak, menghancurkan kaca dan menghujani ruangan dengan serpihan tajam. Di tengah kekacauan itu, Iwan Botak berusaha kabur. Dengan tubuh masih terluka, ia menyeret dirinya keluar dari ruangan VIP, melewati koridor yang dipenuhi asap. Alarm berbunyi nyaring, suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Di luar klub, beberapa anak buahnya yang masih tersisa mulai menembak membabi buta ke arah tim Garuda Hitam yang mengepung tempat itu. "Jangan biarkan dia kabur," Arif berteriak melalui radio. Pasukan bergerak cepat, memburu Iwan yang terlatih-tatih menuju pintu belakang. Namun, saat hendak melewati lorong sempit, seorang pria bertubuh besar menghadangnya. Pria itu berpakaian sipil,
tetapi wajahnya tidak asing bagi Iwan. Itu adalah Jenderal TNI yang menjadi tangan kanan Presiden Prabowo. Dengan suara berat dan dingin, ia hanya berkata satu kalimat, "Kau sudah tidak punya tempat di Jakarta." Sebelum Iwan bisa merespons, sebuah pukulan keras menghantam wajahnya. Dunianya langsung berputar, pandangannya menggelap. Ia jatuh tersungkur, darah bercampur dengan keringat di lantai. Dingin, malam ini, penguasa jalanan akhirnya tumbang. Iwan Botak tergeletak di lantai, napasnya berat, darah mengalir dari hidung dan bibirnya yang pecah. Tubuhnya terasa remuk akibat pukulan telak dari Jenderal TNI yang berdiri di atasnya. Di sekelilingnya, suara pertempuran mulai mereda. Anak buahnya yang tersisa telah tumbang satu persatu, ada yang mati, ada yang tertangkap, dan sebagian kecil berhasil kabur dalam kegelapan malam. Namun, Iwan tahu, ini adalah akhirnya. Gengnya yang dulu ditakuti kini hanya tinggal sejarah. Dua prajurit Garuda Hitam segera memborgol tangannya yang terluka. "Iwan Botak, kau ditangkap atas kejahatan terhadap negara dan rakyat Indonesia," suara Letkol Arif terdengar tegas. Namun, Iwan malah tertawa pelan, meski darah keluar dari sudut bibirnya. "Hahaha, kalian pikir ini sudah berakhir?" desisnya. "Selama masih ada yang butuh uang dan kekuasaan, selalu akan ada preman baru. Jakarta ini tidak akan pernah bersih." Arif menatapnya dengan mata tajam. "Kau salah. Perbedaannya adalah kali ini negara tidak akan tinggal diam." Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan pasukan untuk membawa Iwan keluar dari klub malam yang kini hancur berantakan. Saat Iwan diseret keluar, kilatan lampu dari mobil polisi dan kendaraan militer menyilaukan matanya. Wartawan sudah berkumpul, menunggu momen kejatuhan sang penguasa jalanan. Saat tubuhnya dilempar ke dalam mobil tahanan, Iwan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketidakberdayaan. Dulu, ia bisa membeli kebebasannya dengan uang dan kekerasan. Tapi malam ini, tidak ada lagi pejabat korup yang bisa ia suap, tidak ada lagi polisi yang bisa ia ancam. Untuk pertama kalinya, ia adalah seorang pecundang. Sementara itu, di Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari Letkol Arif. "Target utama telah ditangkap, Pak Presiden. Jakarta kembali dalam kendali negara." Prabowo menghela napas dalam, menatap keluar jendela kantornya. Malam ini, satu babak dalam perang melawan kejahatan telah dimenangkan. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir. "Bagus," jawabnya dengan nada tegas. "Tapi kita belum selesai. Bersihkan semua sisa-sisanya. Pastikan tak ada Iwan Botak lain yang lahir di negeri ini." Letkol Arif mengangguk. Ia tahu perintah itu bukan sekadar tugas, tetapi sumpah untuk memastikan bahwa rakyat tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di jalanan Jakarta yang mulai tenang, kabar tentang kejatuhan Iwan Botak menyebar dengan cepat. Para pedagang kecil, sopir angkot, dan warga biasa mulai merasa ada harapan baru. Malam ini, Jakarta telah berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ibu kota kembali menjadi milik rakyat. Malam itu, Jakarta terasa lebih tenang dari biasanya. Di berbagai sudut kota, aparat keamanan masih berjaga, memastikan sisa-sisa geng Iwan Botak tidak melakukan perlawanan. Namun, di sebuah rumah persembunyian di daerah pinggiran, beberapa pria berkumpul dalam keheningan yang tegang. Wajah mereka penuh amarah, tangan mereka mengepal. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah orang-orang yang setia pada Iwan Botak, dan mereka tidak terima pemimpin mereka dipermalukan seperti anjing jalanan. "Kita tidak bisa tinggal diam," desis seorang pria berambut gondrong dengan bekas luka di pipinya. "Iwan Botak bukan hanya pemimpin, dia adalah simbol. Kalau kita biarkan ini berlalu, kita semua akan jadi sasaran berikutnya." Pria lain mengangguk, matanya menyala penuh dendam. "Kita harus membalas. Kalau mereka bisa menyerang kita di malam hari, maka kita akan menyerang mereka di siang bolong. Jakarta harus tahu kalau kita masih ada." Di tempat lain, di markas besar keamanan negara, Letkol Arif menatap papan besar yang berisi foto-foto para kriminal yang masih buron. Salah satu wajah yang paling menonjol adalah Gino Simaut, tangan kanan Iwan Botak yang berhasil melarikan diri saat penyerbuan di klub malam. "Kita sudah menangkap kepalanya, tapi tubuhnya masih bergerak," gumamnya sambil mengetuk meja dengan jarinya. "Mereka pasti akan mencoba membalas." Benar saja, tak butuh waktu lama sebelum sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Pagi itu,
sebuah konvoi polisi yang membawa Iwan Botak menuju fasilitas tahanan khusus diserang di tengah jalan. Ledakan dahsyat menghantam salah satu kendaraan pengawal, membuatnya terpental dan terbakar. Suara tembakan menggema di udara, menciptakan kepanikan di jalanan Jakarta. Dari balik asap dan kobaran api, sosok Gino Simaut muncul dengan senapan otomatis di tangannya. Dengan brutal, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan konvoi dan membebaskan Iwan. "Ambil bos kita, bunuh siapa saja yang menghalangi," teriaknya. Para preman yang masih tersisa bergerak cepat, menembaki polisi yang berusaha bertahan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Garuda Hitam sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Dari atas gedung sekitar, pasukan sniper telah bersiap. "Tembak," perintah Letkol Arif melalui radio. Peluru berdesing dari ketinggian, menumbangkan para penyerang satu persatu. Dalam hitungan menit, serangan balik dimulai. Pasukan keamanan menyerbu dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Gino mencoba melawan, tetapi sebuah tembakan terarah menembus bahunya, membuatnya jatuh tersungkur dengan darah mengalir deras. Asteris-asteris serangan balas dendam itu berubah menjadi pembantaian. Saat pertempuran usai, Iwan Botak masih berada di dalam mobil tahanan, gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa dunia yang ia bangun dengan kekerasan dan ketakutan kini telah runtuh. Ia bukan lagi penguasa jalanan, ia hanyalah seorang tahanan yang menunggu akhir dari kisah kelamnya. Ledakan masih menyisakan asap hitam di jalanan Jakarta. Sisa-sisa geng Iwan Botak tergeletak di aspal, sebagian mati, sebagian terluka, dan sisanya ditangkap hidup-hidup. Mobil polisi yang terbakar menambah gambaran betapa brutalnya pertempuran ini. Namun, satu hal yang pasti, upaya penyelamatan Iwan Botak telah gagal total. Di dalam kendaraan tahanan, Iwan masih duduk diam, tubuhnya gemetar. Selama bertahun-tahun ia adalah raja jalanan, tak tersentuh hukum. Kini, ia hanya seorang kriminal yang menunggu hukumannya. Ini tidak mungkin terjadi. Gumamnya sendiri, menolak kenyataan. Ia selalu percaya bahwa uang dan kekuatan bisa menyelamatkannya. Tapi kali ini, negara yang ia anggap bisa dibeli telah menunjukkan taringnya. Tak lama, pintu mobil terbuka, dan Letkol Arif muncul, wajahnya penuh debu dan keringat. "Kau sudah melihat sendiri, Iwan. Tidak ada lagi tempat untukmu di Jakarta," katanya dingin. Iwan menatapnya dengan mata penuh kebencian, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Arif benar. Di tempat lain, di Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan akhir. Jakarta kini lebih tenang, dan para pemimpin geng yang dulu menguasai jalanan telah jatuh. Namun, ia tahu bahwa kemenangan ini hanya awal dari pertempuran panjang. "Bagus, pastikan mereka yang tertangkap tidak pernah bisa kembali," katanya, menatap peta Jakarta dengan sorot mata tajam. Malam itu, Iwan Botak tiba di lapas Nusa Kambangan. Penjara yang dulu hanya ia dengar dalam cerita kini menjadi rumah barunya. Saat ia melangkah melewati gerbang besi yang dingin, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehilangan segalanya. Sementara itu, di sudut lain Jakarta, warga mulai berani berjalan tanpa takut. Warung-warung yang dulu dipalak kini beroperasi tanpa ancaman. Sopir angkot tidak lagi harus membayar uang keamanan setiap hari. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ibu kota terasa milik rakyat lagi. Namun, dalam kegelapan, sisa-sisa geng masih bersembunyi. Mereka mungkin kalah untuk saat ini, tetapi dendam masih menyala. Pertanyaannya hanya satu, apakah Jakarta benar-benar telah bersih, atau hanya menunggu lahirnya penguasa jalanan yang baru? Langit Jakarta tampak cerah di pagi hari, namun di balik ketenangan itu, bayang-bayang kejahatan masih mengintai. Meskipun Iwan Botak telah dikirim ke Nusa Kambangan, serpihan kekuatannya belum sepenuhnya lenyap. Di sebuah gudang tersembunyi di daerah Cilincing, beberapa mantan anggota gengnya berkumpul, dipimpin oleh seorang pria yang lebih berbahaya dari Iwan, Guntur, si Macan. "Kita kehilangan pemimpin, tapi bukan berarti kita kehilangan kekuatan," ujar Guntur, suaranya berat dan tajam seperti pisau. "Pemerintah pikir mereka sudah menang. Mereka salah. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk kembali." Para preman di sekelilingnya mengangguk, mata mereka menyala penuh dendam. Guntur bukan sekadar penerus Iwan, ia lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih ganas. Di sisi lain kota, Letkol Arif duduk di kantornya, membaca laporan intelijen terbaru. Beberapa kelompok kriminal yang berafiliasi dengan Iwan masih aktif,
dan kini mereka beralih ke metode yang lebih licik, menggunakan bisnis legal sebagai kedok, menyusup ke lembaga pemerintahan, bahkan mencoba menyuap pejabat. Arif mengepalkan tangannya. Mereka belum selesai, gumamnya. Sementara itu, di dalam lapas Nusa Kambangan, Iwan Botak duduk termenung di selnya. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini berantakan, wajahnya lebih tirus. Namun, di matanya masih ada api. Seorang sipir mendekat dan menyerahkan sebuah surat, pesan dari dunia luar. Saat membukanya, senyum kecil muncul di bibirnya. "Bos, rencana berjalan lancar. Tunggu aba-aba." Iwan tertawa pelan. Mereka pikir ia sudah selesai. Mereka pikir ia akan layu di dalam penjara. Tidak, ia masih memiliki koneksi, masih memiliki kekuatan. Dan yang terpenting, ia masih memiliki pengikut yang siap bertaruh nyawa untuknya. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan dari tim intelijen. Ancaman belum sepenuhnya hilang. Ia menatap Letkol Arif dan beberapa petinggi militer lainnya. "Saya ingin Jakarta benar-benar bersih. Kita tidak bisa hanya memotong kepala ular, kita harus menghancurkan seluruh tubuhnya," ujarnya tegas. Arif mengangguk. "Kami akan menyelesaikannya, Pak Presiden." Malam itu, operasi baru mulai disusun, lebih besar, lebih dalam, dan lebih kejam dari sebelumnya. Jakarta belum benar-benar aman, dan perang belum selesai. Malam itu, Jakarta kembali bergejolak dalam senyap. Meskipun di permukaan kota tampak damai, di balik bayang-bayangnya, sisa-sisa geng Iwan Botak mulai bergerak. Guntur, si Macan, telah mengambil alih kendali, dan rencana besar telah disusun. Mereka akan menyerang, bukan dengan kekerasan brutal seperti sebelumnya, tetapi dengan infiltrasi yang licik dan presisi mematikan. Di sebuah rumah tua di daerah Senen, pertemuan rahasia berlangsung. Beberapa orang berpakaian necis duduk melingkar, rokok mengepul di udara. Mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka adalah pengusaha hitam, oknum pejabat, dan para perantara yang selama ini menikmati keuntungan dari jaringan Iwan Botak. Pemerintah pikir mereka sudah menang. Mereka hanya membakar permukaan. "Kita masih punya akar yang kuat," ujar salah satu dari mereka. Guntur tersenyum tipis, matanya menyipit seperti predator yang menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Di sisi lain kota, Letkol Arif duduk di ruang operasi rahasia bersama timnya. Di hadapannya, peta besar Jakarta dipenuhi tanda merah, menunjukkan titik-titik di mana sisa jaringan kriminal masih aktif. Mereka tidak tinggal diam. "Ini bukan lagi tentang preman jalanan, ini tentang jaringan yang lebih dalam," kata salah satu analis intelijen. Arif mengangguk, matanya tajam. "Kalau mereka bermain dalam bayangan, maka kita akan berburu dalam kegelapan." Operasi bayangan pun dimulai. Malam itu, tim Garuda Hitam menyebar ke berbagai titik, menggerebek gudang-gudang narkoba, rumah-rumah transaksi uang gelap, dan markas-markas rahasia geng. Di beberapa lokasi, mereka menghadapi perlawanan sengit, baku tembak pecah di gang-gang sempit, suara peluru bersahutan dengan jeritan ketakutan. Namun, Garuda Hitam telah siap. Tidak ada belas kasihan bagi para pengkhianat negara. Sementara itu, di dalam Nusa Kambangan, Iwan Botak menerima kabar buruk. Lewat saluran rahasia, ia mendapat informasi bahwa beberapa orang kepercayaannya telah ditangkap atau dibunuh. Ia menggertakkan giginya, tinjunya mengepal kuat. "Arif, anjing pemerintah itu tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur," geramnya. Ia tahu waktunya sudah hampir habis, jika ia tidak bertindak sekarang, ia akan mati sebagai pecundang. Di tengah kota, Guntur merasakan tekanan semakin besar. Banyak bisnis gelap yang terpaksa tutup, banyak orang-orang mereka yang lenyap tanpa jejak. Mereka bergerak terlalu cepat. "Kita harus membuat mereka sibuk dengan sesuatu yang lebih besar," katanya pada salah satu bawahannya. Maka rencana baru pun disusun, serangan balasan yang akan mengguncang Jakarta. Tak butuh waktu lama, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Sebuah bom meledak di salah satu kantor kepolisian di pusat kota, menewaskan beberapa aparat yang sedang bertugas. Serangan ini bukan sekadar pembalasan, tapi pernyataan perang. Jakarta kembali bergetar, dan ketegangan kembali meningkat. Di Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan dengan wajah tegang. Ia menatap Letkol Arif dan berkata dengan suara berat, "Mereka ingin membawa Jakarta kembali ke masa lalu. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Hancurkan mereka, sampai ke akar-akarnya." Perintah itu jelas. Perang ini belum selesai, dan babak terakhirnya akan lebih berdarah dari sebelumnya.
Jakarta terbangun dalam kepanikan. Ledakan bom di kantor kepolisian bukan hanya serangan biasa, itu adalah pernyataan perang dari Guntur, si Macan, dan sisa geng Iwan Botak. Dalam hitungan jam, serangan sporadis terjadi di berbagai sudut kota. Sebuah pos polisi di Cempaka Putih ditembaki oleh pria-pria bersenjata, sementara di Glodok, sekelompok preman menyerang kantor kejaksaan, membakar berkas-berkas kasus yang bisa menjebloskan mereka ke penjara. Di ruang operasi militer, Letkol Arif berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta Jakarta dengan titik-titik merah yang berkedip-kedip. Mereka sudah keterlaluan, gumamnya. Seorang perwira mendekat dan melaporkan, mereka mencoba menciptakan kekacauan massal, Pak. Tujuan mereka bukan sekadar balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa. Arif mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita buat mereka sadar bahwa era mereka sudah berakhir. Di dalam Nusa Kambangan, Iwan Botak duduk di kursinya, membaca laporan yang diselundupkan oleh salah satu sipir korup. Wajahnya tetap dingin, tetapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Guntur terlalu cepat bergerak, gumamnya. Dia lupa bahwa pemerintah sekarang bukan seperti dulu. Meskipun hatinya dipenuhi dendam, Iwan tahu bahwa pertempuran terbuka seperti ini adalah kesalahan. Ia selalu percaya bahwa kekuasaan sejati ada di balik layar, bukan di jalanan yang berlumuran darah. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di daerah Sudirman, Guntur dan para pemimpin geng lainnya merayakan keberhasilan serangan mereka. Gelas-gelas berisi minuman keras diangkat, musik berdentum kencang, dan tawa. Mereka memenuhi ruangan. Lihat saja, pemerintah mulai panik, kata Guntur sambil tertawa. Namun, di balik wajah puasnya, ada kegelisahan yang tak ia tunjukkan. Ia tahu bahwa balasan dari negara akan datang, dan itu tidak akan ringan. Tak lama setelah itu, langit Jakarta kembali bergemuruh. Kali ini bukan oleh ledakan geng, tetapi oleh deru helikopter dan suara sirene yang memecah malam. Operasi militer besar-besaran dimulai. Unit Garuda Hitam, Densus 88, dan pasukan khusus lainnya turun ke jalanan, menyisir setiap sudut kota yang dicurigai sebagai markas geng. Malam ini bukan lagi perburuan biasa, ini adalah perang kota. Di daerah Mangga Besar, sebuah baku tembak brutal terjadi. Geng-geng yang selama ini merasa tak tersentuh kini dikepung dari segala arah. Granat dilemparkan, tembakan membabi buta, dan dalam hitungan menit, beberapa preman tergeletak tak bernyawa. Dari radio komunikasi, suara Letkol Arif terdengar tegas, jangan beri mereka kesempatan untuk kabur. Malam ini, Jakarta harus bersih. Di tengah pertempuran, Guntur akhirnya menyadari bahwa ia telah kalah langkah. Ia mencoba melarikan diri melalui jalur rahasia, tetapi sudah terlambat. Di ujung gang sempit, Arif sudah menunggunya dengan pistol terangkat. Sudah selesai, Guntur, kata Arif dingin. Guntur mencoba mencabut pistolnya, tetapi sebelum ia sempat mengarahkannya, dor. Sebuah peluru menembus dadanya. Dengan mata melebar, ia terhuyung dan jatuh. Era baru telah dimulai, dan Jakarta tak lagi dalam genggaman para bandit. Sementara di Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan bahwa operasi telah berhasil. Ia menarik napas panjang. Jakarta akhirnya dibersihkan dari hantu masa lalu, tetapi ia tahu, perang melawan kejahatan tidak akan pernah benar-benar selesai. Yang penting bukan hanya membersihkan Jakarta, tetapi memastikan bahwa teror seperti ini tidak akan pernah kembali. CTGPT, Anda bilang, buatkan saya konsep cerita fiktif tentang Presiden Prabowo bersih-bersih preman di Jakarta yang bernama Iwan Botak dan para gengnya buat cerita menjadi 16 bab. CTGPT bilang, CTGPT, judul, Operasi Garuda, bersih-bersih preman di Jakarta. Sinopsis, setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto bertekad menegakkan hukum dan memberantas kejahatan jalanan di ibu kota. Salah satu target utamanya adalah Iwan Botak, seorang preman kawakan yang menguasai dunia hitam Jakarta bersama gengnya. Dengan strategi militer dan keberanian, Prabowo melancarkan operasi besar-besaran untuk membersihkan Jakarta dari cengkeraman para penjahat. Daftar bab. Bab 1, Jakarta dalam bayang premanisme. Jakarta semakin mencekam dengan ulah geng kriminal yang dipimpin oleh Iwan Botak, preman yang kebal hukum dan memiliki jaringan luas di kepolisian dan politik. Kejahatan merajalela, warga resah, dan bisnis ilegal berkembang pesat. Bab 2, Presiden Prabowo murka. Mendengar laporan dari intelijen bahwa premanisme semakin brutal, Presiden Prabowo memutuskan untuk turun tangan.
Ia mengumpulkan pejabat keamanan negara dan membahas strategi bersih-bersih preman. Bab 3, Intelijen di Lapangan. Tim khusus yang terdiri dari intelijen TNI dan Polri diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai markas Iwan Botak, anggota gengnya, serta operasi bisnis gelap mereka. Bab 4, Operasi Rahasia dimulai. Presiden Prabowo membentuk satuan tugas elit dengan kode nama, Garuda Hitam. Misi mereka, menangkap atau menumpas Iwan Botak dan jaringannya tanpa ampun. Bab 5, Serangan ke Sarang Preman. Tim Garuda Hitam melakukan penggerebekan pertama di sebuah klub malam yang menjadi markas kecil geng Iwan Botak. Beberapa anggota geng ditangkap, tetapi Iwan berhasil lolos. Bab 6, Iwan Botak melawan. Merasa terancam, Iwan mengumpulkan anak buahnya dan berencana membalas serangan pemerintah dengan memperluas jaringan kejahatan dan menyuap oknum aparat. Bab 7, Korupsi di balik layar. Beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan kriminal Iwan mulai terungkap. Prabowo menginstruksikan agar mereka segera ditindak, meski risikonya besar. Bab 8, Ancaman untuk Presiden. Iwan Botak berani mengirim ancaman kepada Presiden Prabowo, menantangnya dalam perang terbuka di jalanan Jakarta. Bab 9, Strategi Perang Jalanan. Dengan latar belakang militernya, Prabowo menyusun strategi cerdas untuk menjebak Iwan Botak. Ia bekerja sama dengan jenderal kepercayaannya untuk melaksanakan operasi rahasia. Bab 10, Baku Tembak di Sudirman. Sebuah penyergapan di Jalan Protokol Jakarta berujung baku tembak sengit antara pasukan Garuda Hitam dan geng Iwan Botak. Kota pun geger. Bab 11, Iwan Botak dalam pelarian. Iwan melarikan diri keluar kota dan bersembunyi di sebuah villa rahasia di pinggiran Jakarta. Namun, intelijen berhasil menemukan lokasinya. Bab 12, Penangkapan sang penguasa jalanan. Operasi Puncak dilancarkan. Dengan strategi kilat, pasukan khusus menangkap Iwan Botak dalam kondisi hidup. Ia segera dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat. Bab 13, Pengadilan Sang Preman. Sidang besar digelar, mengungkap semua kejahatan Iwan Botak dan jaringan kriminalnya. Banyak pejabat korup ikut terseret dalam skandal ini. Bab 14, Jakarta yang baru. Dengan tertangkapnya Iwan Botak, Jakarta perlahan berubah menjadi kota yang lebih aman. Premanisme merosot, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah meningkat. Bab 15, Dampak Nasional. Keberhasilan operasi ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia untuk membersihkan premanisme. Reformasi besar-besaran terjadi di kepolisian dan pemerintahan. Bab 16, Prabowo dan Perjuangan berlanjut. Meski satu geng besar telah ditumpas, Prabowo menyadari bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak berhenti di sini. Ia bersumpah untuk terus menegakkan hukum dan melindungi rakyatnya. Itulah konsep cerita dalam 16 bab. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau diubah, tinggal kasih tahu. Anda bilang, baiklah mari kita mulai ceritanya di pengembangan bab 1, buat cerita sedramatis mungkin, dan buat menjadi 8 paragraf, tolong fokus di bab 1 saja. CTGPT bilang, CTGPT, bab 1, Jakarta dalam bayang premanisme. Jakarta yang dulu dikenal sebagai kota harapan kini tenggelam dalam bayang hitam kejahatan. Di setiap sudut gang sempit dan pasar malam, bayangan preman berkuasa lebih dari aparat penegak hukum. Warga hidup dalam ketakutan, para pedagang harus membayar uang keamanan, agar dagangan mereka tak dihancurkan, dan bisnis ilegal merajalela tanpa ada yang berani melawan. Di antara sekian banyak preman yang menguasai ibu kota, satu nama disebut dengan ketakutan, Iwan Botak. Bukan sekadar preman pasar, ia adalah raja jalanan, pemimpin geng kriminal yang membentangkan kekuasaannya dari utara hingga selatan Jakarta. Di sebuah bar kumuh di kawasan Tanah Abang, Iwan Botak duduk di sofa kulit dengan rokok terselip di jari kasarnya. Wajahnya yang penuh bekas luka menjadi saksi perjalanan panjangnya di dunia hitam. Malam itu, ia menerima laporan dari anak buahnya yang baru saja menagih setoran dari para pedagang kaki lima di Senen. Mereka mulai banyak yang ngelawan, bos, kata salah satu anak buahnya dengan nada hati-hati. Iwan hanya terkekeh, menghembuskan asap rokok ke udara. Kalau ada yang berani melawan, kasih mereka pelajaran. Jakarta ini tanah kita, bukan punya pemerintah. Suaranya berat, dingin, penuh ancaman. Di balik gemerlap kota, aparat hukum seolah tak berdaya. Banyak polisi yang sudah dibeli, pejabat yang menerima suap, dan bahkan oknum di pemerintahan yang menutup mata demi kepentingan pribadi. Iwan Botak bukan sekadar preman,
ia adalah bagian dari sistem busuk yang menggerogoti Jakarta. Setiap malam, gengnya mengontrol perjudian, narkoba, dan prostitusi, sementara warga hanya bisa mengunci pintu rapat-rapat, berharap mereka tak menjadi korban berikutnya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Di sudut lain Jakarta, seorang pria dengan tatapan tajam menatap laporan yang baru saja ia terima. Presiden Prabowo Subianto, yang baru beberapa bulan menjabat, membaca setiap halaman dengan rahang mengeras. Laporan itu berisi data lengkap tentang kejahatan terorganisir yang selama ini merajalela di ibu kota. Sudah terlalu lama mereka merasa berkuasa, gumamnya. Ia meletakkan laporan itu di meja dan mengangkat wajahnya. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jakarta bukan hanya tentang gedung pencakar langit dan jalanan yang dipenuhi kendaraan mewah. Di balik kemewahan itu, ada ketakutan yang mencekam, ada darah yang mengalir tanpa keadilan. Bagi Prabowo, ini bukan hanya soal keamanan, ini adalah soal harga diri bangsa. Bagaimana bisa ibu kota negara justru dikuasai oleh para bandit? Bagaimana bisa seorang pemimpin membiarkan rakyatnya hidup dalam ketakutan? Sesuatu harus dilakukan, dan harus segera. Di markasnya, Iwan Botak menerima pesan dari salah satu informannya di kepolisian. "Bos, ada gerakan aneh dari istana. Presiden kelihatannya mulai memperhatikan kita." Iwan tertawa keras, nyaris histeris. "Biar saja, banyak yang sudah coba jatuhin gua, tapi lihat, gua masih di sini." Namun, di balik tawanya, ada sedikit kegelisahan. Ini bukan pejabat biasa yang mereka hadapi. Ini Prabowo, seorang mantan jenderal dengan reputasi tak kenal takut. Di kejauhan, Jakarta tetap hidup dengan segala hiruk-pikuknya. Lampu-lampu jalan menyala, kendaraan melaju tanpa henti, dan orang-orang masih berjalan di trotoar, tidak menyadari bahwa di antara mereka, dua kekuatan besar sedang bersiap bertarung. Di satu sisi, ada seorang preman yang menganggap dirinya penguasa ibu kota. Di sisi lain, ada seorang pemimpin yang bersumpah akan membersihkan tanah air dari segala bentuk kejahatan. Angin malam berembus, membawa aroma hujan yang hampir turun. Namun, lebih dari sekadar hujan, sesuatu yang lebih besar akan segera melanda Jakarta. Badai yang akan mengubah segalanya. Anda bilang, baiklah mari kita lanjut ceritanya di pengembangan di bab berikutnya sesuai konsep, buat cerita sedramatis mungkin, dan buat menjadi 8 paragraf, pastikan nyambung dengan cerita sebelumnya. CTGPT bilang, CTGPT, Bab 2, Presiden Prabowo murka. Prabowo menatap tajam keluar jendela istana, pikirannya penuh dengan amarah yang ia tahan. Jakarta, ibu kota negara yang seharusnya menjadi simbol peradaban dan ketertiban, kini justru menjadi sarang para bandit. Tangannya mengepal, dadanya naik turun menahan emosi. Laporan yang baru saja ia baca menunjukkan bahwa Iwan Botak dan gengnya telah menjelma menjadi kekuatan yang hampir tak tersentuh. Bahkan, beberapa oknum di kepolisian dan pemerintahan terbukti menjadi kaki tangan mereka. "Cukup sudah," gumamnya dengan suara berat, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Di hadapannya, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri duduk dengan wajah tegang. Mereka tahu, jika Presiden sudah sampai pada titik ini, berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Prabowo melirik mereka satu persatu sebelum akhirnya bersuara. "Sejak kapan negara ini tunduk pada preman?" Suaranya dalam, tenang, tetapi syarat dengan kemarahan yang mendidih di bawah permukaannya. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka tahu betul bahwa premanisme sudah mendarah daging di Jakarta, bahkan lebih dalam dari yang bisa mereka akui. Prabowo menggebrak meja dengan keras. "Kita punya tentara, kita punya polisi, tapi kenapa rakyat masih takut berjalan di jalanan mereka sendiri? Mengapa para pedagang kecil harus membayar upeti kepada sampah masyarakat seperti Iwan Botak? Apakah kita ini pemimpin atau pengecut?" Matanya menyala penuh amarah. Ruangan itu terasa mencekam, seolah dipenuhi bara yang siap meledak kapan saja. Beberapa pejabat saling pandang, ragu apakah mereka harus menjawab atau tetap diam. Kapolri akhirnya berdehem, mencoba meredakan ketegangan. "Yang mulia Presiden, ini bukan perkara mudah. Iwan Botak memiliki jaringan yang luas, bahkan beberapa aparat kita." Ucapannya terhenti saat tatapan Prabowo menembus dirinya seperti pedang. "Saya tidak peduli seberapa luas jaringannya. Dia bukan raja, dia bukan penguasa, dia hanya bajingan yang telah merajalela terlalu lama. Dan saya akan pastikan itu berakhir. Di luar istana,
Jakarta tetap berjalan seperti biasa, tetapi tanpa disadari, badai mulai berkumpul di atas langit ibu kota. Prabowo tahu bahwa ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah perang. Perang melawan ketakutan yang telah menghantui rakyat terlalu lama. Ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika Iwan Botak menganggap dirinya raja jalanan, maka Prabowo akan menunjukkan padanya bahwa negara ini memiliki pemimpin yang jauh lebih kuat. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Panglima TNI. Mulai sekarang, saya ingin operasi khusus. Operasi bersih-bersih Jakarta dari preman. Dan saya tidak mau ada kesalahan. Ini bukan sekadar penggerebekan. Ini adalah perang pemulihan kehormatan bangsa. Panglima TNI mengangguk tegas. Siap, Pak Presiden. Saya akan siapkan tim terbaik. Namun, sebelum pertemuan berakhir, Prabowo memberikan satu perintah terakhir yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Tangkap Iwan Botak hidup-hidup jika memungkinkan. Tapi jika dia melawan, Prabowo menatap tajam ke arah Kapolri. Hancurkan dia. Malam itu, Jakarta masih tampak tenang di permukaannya, tetapi di balik layar, roda keadilan mulai berputar. Di jalanan, Iwan Botak dan gengnya masih tertawa, masih merasa berkuasa. Mereka belum tahu bahwa badai sudah mendekat, badai yang tak bisa mereka hindari. Perang baru saja dimulai. Anda bilang, baiklah mari kita lanjut ceritanya di pengembangan di bab berikutnya sesuai konsep, buat cerita sedramatis mungkin, dan buat menjadi 8 paragraf, pastikan nyambung dengan cerita sebelumnya. CTGPT bilang, CTGPT, bab 3, intelijen di lapangan. Malam mulai merayap di atas langit Jakarta, tetapi di sebuah rumah aman yang tersembunyi di kawasan Cipayung, sekelompok pria duduk melingkar di bawah cahaya lampu redup. Mereka adalah pasukan intelijen terbaik negeri ini, orang-orang yang bekerja dalam bayang-bayang, tidak pernah dikenal, tetapi selalu ada di setiap operasi besar negara. Malam ini, mereka menerima perintah langsung dari Presiden Prabowo, temukan kelemahan Iwan Botak. Guncang jaringannya, buat dia takut. Di dinding ruangan, sebuah papan besar penuh dengan foto, peta, dan diagram hubungan kriminal terpampang. Gambar Iwan Botak berada di tengah, dengan garis-garis merah menghubungkannya ke berbagai bisnis ilegal, perjudian, narkoba, perdagangan manusia. Dia bukan sekadar preman jalanan, ujar Letkol Arif, kepala tim intelijen. Dia memiliki jaringan seperti mafia. Kita tidak bisa sembarangan menyerang. Kita harus membuatnya runtuh dari dalam. Malam itu juga, para agen mulai menyebar ke seluruh kota. Mereka menyusup sebagai sopir taksi, pedagang kaki lima, bahkan pengamen jalanan. Mereka mendengarkan setiap bisikan di gang-gang gelap, menyuap informan, dan menelusuri arus uang yang mengalir ke kantong Iwan Botak. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sesuatu yang menarik, sebuah gudang tua di daerah Marunda, tempat transaksi narkoba dalam jumlah besar sering dilakukan. Ini bisa jadi titik lemah pertama, kata Sersanjaya, salah satu anggota tim yang telah melakukan pengintaian selama beberapa hari. Jika kita bisa menghancurkan operasi ini, kita bisa membuat Iwan Botak kehilangan pemasukan besar. Itu akan mengguncang posisinya. Letkol Arif mengangguk. Kita butuh lebih dari sekadar serangan. Kita butuh pesan. Kita harus membuatnya tahu bahwa dia sedang diburu. Sementara itu, di markasnya, Iwan Botak masih menikmati malamnya tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Dengan gelas whisky di tangan, ia tertawa bersama beberapa anak buahnya, membahas bisnis-bisnis ilegal yang semakin berkembang. Jakarta ini punya kita, bukan punya pemerintah. Teriaknya dengan penuh percaya diri. Namun, di balik tawa itu, ada sedikit kegelisahan. Ia mendengar rumor bahwa beberapa aparat mulai bergerak lebih aktif dari biasanya. Di sudut ruangan, seorang pria berkacamata hitam mendekatinya. Bos, ada laporan aneh. Beberapa orang asing terlihat berkeliaran di sekitar wilayah kita. Sepertinya mereka bukan orang biasa. Mata Iwan menyipit. Ia sudah cukup lama hidup di dunia ini untuk tahu bahwa itu bukan kebetulan. Perintahkan anak-anak untuk meningkatkan pengawasan. Kalau ada yang mencurigakan, habisi di tempat, katanya dingin. Namun, yang tidak disadari Iwan adalah bahwa perang ini bukan lagi pertempuran jalanan biasa. Ini adalah permainan strategi, dan kali ini, lawannya bukan geng preman lain, melainkan negara itu sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, intelijen telah mengumpulkan cukup bukti untuk melancarkan serangan pertama mereka. Sebuah operasi diam-diam telah disiapkan,
dan dalam hitungan jam, Jakarta akan mulai berguncang. Di kejauhan, matahari mulai terbit, menerangi ibu kota yang masih terlelap. Tetapi bagi mereka yang terlibat dalam pertempuran ini, malam belum berakhir. Perang baru saja dimulai, dan hanya ada satu pilihan bagi Iwan Botak dan gengnya, melawan atau hancur. Jakarta masih bergetar akibat operasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Guntur, si Macan, telah tumbang, sebagian besar jaringan geng telah hancur, dan sisa-sisa mereka kini tercerai-berai tanpa arah. Namun, di balik kemenangan ini, Letkol Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia duduk di kantornya, membaca laporan hasil operasi. Banyak nama dalam daftar target telah dieliminasi, tetapi ada satu hal yang janggal, beberapa pemimpin geng kelas atas berhasil melarikan diri sebelum pasukan tiba. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Seseorang telah membocorkan operasi ini kepada mereka. Di dalam lapas Nusa Kambangan, Iwan Botak tersenyum samar di balik jeruji besinya. Sejak awal, ia tahu bahwa Guntur terlalu gegabah, terlalu haus darah. Iwan bukan tipe orang yang bertarung di jalanan seperti preman biasa, ia bertarung dengan otaknya. Sementara semua orang sibuk memerangi gengnya, ia telah membangun jalur lain, menyusup lebih dalam ke dalam sistem pemerintahan. Dan benar saja, di sebuah hotel mewah di Jakarta, beberapa pejabat korup berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia. Mereka bukan hanya sekadar orang dalam pemerintahan, mereka adalah tokoh-tokoh yang selama ini diam-diam melindungi jaringan kriminal Iwan. Kita sudah kehilangan banyak, kata salah satu dari mereka. Tapi selama Iwan masih hidup, kita masih punya peluang untuk kembali. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Arif. Intelijen menangkap komunikasi mencurigakan antara beberapa pejabat dan orang-orang lama Iwan. Ia mengepalkan tangannya, jadi ini alasan kenapa beberapa orang bisa lolos. Kita punya pengkhianat di dalam pemerintahan. Ini bukan lagi perang melawan geng biasa, ini adalah pertarungan melawan bayangan yang menyusup ke dalam sistem negara. Presiden Prabowo menerima laporan ini dengan wajah dingin. Ia tidak terkejut, selalu ada pengkhianat di setiap peperangan. Namun, kali ini, ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Siapkan tim khusus. Kita akan bersihkan ini, dari dalam. Perintahnya. Malam itu, operasi baru dimulai. Lebih diam-diam, lebih tajam. Tidak ada lagi baku tembak di jalanan, tidak ada ledakan, hanya keheningan yang mematikan. Satu persatu, pejabat korup mulai menghilang, beberapa ditangkap dalam operasi rahasia, beberapa ditemukan, bunuh diri, dan beberapa lenyap tanpa jejak. Jakarta tidak hanya dibersihkan dari preman, tetapi juga dari para pengkhianat di dalam sistem. Jakarta masih bergetar akibat operasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Guntur, si Macan, telah tumbang, sebagian besar jaringan geng telah hancur, dan sisa-sisa mereka kini tercerai-berai tanpa arah. Namun, di balik kemenangan ini, Letkol Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia duduk di kantornya, membaca laporan hasil operasi. Banyak nama dalam daftar target telah dieliminasi, tetapi ada satu hal yang janggal, beberapa pemimpin geng kelas atas berhasil melarikan diri sebelum pasukan tiba. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Seseorang telah membocorkan operasi ini kepada mereka. Di dalam lapas Nusa Kambangan, Iwan Botak tersenyum samar di balik jeruji besinya sejak awal. Ia tahu bahwa Guntur terlalu gegabah, terlalu haus darah. Iwan bukan tipe orang yang bertarung di jalanan seperti preman biasa, ia bertarung dengan otaknya. Sementara semua orang sibuk memerangi gengnya, ia telah membangun jalur lain, menyusup lebih dalam ke dalam sistem pemerintahan. Dan benar saja, di sebuah hotel mewah di Jakarta, beberapa pejabat korup berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia. Mereka bukan hanya sekadar orang dalam pemerintahan, mereka adalah tokoh-tokoh yang selama ini diam-diam melindungi jaringan kriminal Iwan. Kita sudah kehilangan banyak, kata salah satu dari mereka. Tapi selama Iwan masih hidup, kita masih punya peluang untuk kembali. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Arif. Intelijen menangkap komunikasi mencurigakan antara beberapa pejabat dan orang-orang lama Iwan. Ia mengepalkan tangannya, jadi ini alasan kenapa beberapa orang bisa lolos. Kita punya pengkhianat di dalam pemerintahan. Ini bukan lagi perang melawan geng biasa, ini adalah pertarungan melawan bayangan yang menyusup ke dalam sistem negara. Presiden Prabowo menerima laporan ini dengan wajah dingin. Ia tidak terkejut, selalu ada pengkhianat di setiap peperangan. Namun, kali ini, ia tidak akan membiarkan mereka lolos.
Siapkan tim khusus. Kita akan bersihkan ini, dari dalam, perintahnya. Malam itu, operasi baru dimulai, lebih diam-diam, lebih tajam. Tidak ada lagi baku tembak di jalanan, tidak ada ledakan, hanya keheningan yang mematikan. Satu persatu, pejabat korup mulai menghilang, beberapa ditangkap dalam operasi rahasia, beberapa ditemukan, bunuh diri, dan beberapa lenyap tanpa jejak. Jakarta tidak hanya dibersihkan dari preman, tetapi juga dari para pengkhianat di dalam sistem. Namun, di dalam selnya, Iwan Botak masih tersenyum. Ia tahu bahwa permainan ini belum selesai. Jika ia tidak bisa menguasai Jakarta dari luar, maka ia akan melakukannya dari balik jeruji. Dan kali ini, ia tidak akan. Malam di Nusa Kambangan begitu sunyi, hanya terdengar suara ombak menghantam tebing batu. Di dalam salah satu sel isolasi, Iwan Botak duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit yang remang. Seorang sipir mendekat dan meletakkan nampan makan di depan jeruji. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, secarik kertas kecil terselip di bawah roti yang disajikan. Iwan menyeringai tipis saat membaca pesan itu. Waktunya sudah dekat, persiapkan dirimu. Hanya itu yang tertulis, tetapi bagi Iwan, maknanya lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ia masih memiliki orang-orangnya di luar, bahkan di dalam sistem yang mengurungnya. Di Jakarta, Letkol Arif mulai mencurigai sesuatu. Setelah operasi pembersihan yang sukses, semuanya terasa terlalu sunyi. Tidak ada perlawanan, tidak ada pergerakan berarti dari sisa jaringan geng. Mereka terlalu diam, katanya pada asistennya. Ini bukan gaya mereka, pasti ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan. Kecurigaannya terbukti ketika seorang informan rahasia melaporkan pergerakan mencurigakan di sekitar Nusa Kambangan. Beberapa pengacara dan pejabat mulai berusaha memanipulasi sistem hukum, mencari celah untuk membebaskan Iwan Botak lebih cepat. Bahkan ada indikasi bahwa sebuah tim rahasia telah disewa untuk mengeksekusi operasi pelarian dari dalam penjara. Di ruangannya, Presiden Prabowo mendengarkan laporan tersebut dengan ekspresi dingin. Ia menatap peta yang menampilkan struktur keamanan Nusa Kambangan. Jadi, mereka masih mencoba bermain di belakang kita, gumamnya. Jika mereka ingin menggunakan trik kotor, maka kita akan memberikan mereka kejutan yang lebih besar. Sebuah operasi baru pun dirancang, Operasi Bayangan 2. Tujuannya bukan hanya untuk menggagalkan pelarian Iwan, tetapi juga untuk mengungkap siapa saja yang masih bermain di dalam sistem pemerintahan. Kali ini, tidak akan ada ampun bagi pengkhianat. Malam itu, di dalam Nusa Kambangan, Iwan duduk dengan tenang di selnya, menunggu waktu eksekusi rencana. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di lorong. Beberapa sipir datang, wajah mereka tegang. Tanpa peringatan, mereka membuka sel Iwan dan menariknya keluar. Apa-apaan ini? Bentak Iwan, tetapi tidak ada jawaban. Di luar penjara, sebuah helikopter militer sudah menunggu. Namun, ini bukan helikopter penyelamatan dari gengnya, ini adalah bagian dari operasi rahasia Presiden Prabowo. Iwan Botak telah dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percaya. Dan sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, helikopter itu lepas landas, membawanya ke lokasi yang tak seorang pun bisa menebak. Iwan Botak berusaha melawan, tetapi tangannya sudah diborgol erat. Helikopter yang membawanya melaju menembus malam, jauh dari Nusa Kambangan. Tak ada yang berbicara di dalam kabin, hanya suara baling-baling yang menderu di telinganya. Ia menatap para pasukan bersenjata yang mengawalnya, wajah mereka tertutup, tanpa ekspresi. Ini bukan sekadar pemindahan tahanan biasa. Ini sesuatu yang lebih besar. Ketika helikopter akhirnya mendarat, Iwan Botak mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Bukan penjara, bukan kantor polisi, tetapi sebuah fasilitas militer terpencil yang tersembunyi di tengah hutan Kalimantan. Begitu kakinya menyentuh tanah, dua tentara segera menariknya keluar, membawanya masuk ke dalam bangunan tanpa jendela. Di dalam ruangan gelap itu, hanya ada satu meja dan satu kursi. Dan di balik bayangan, Letkol Arif muncul, menatapnya dengan dingin. "Selamat datang di neraka kecilmu, Iwan," katanya sambil menyilangkan tangan. Tidak ada pengacara, tidak ada pengikut, tidak ada jalan keluar. Iwan Botak menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak memiliki kendali atas situasi. Di balik keberanian dan wajah garangnya, ada ketakutan yang mulai merayap. "Kalian pikir bisa menahanku di sini selamanya?" tanyanya dengan suara serak.
Arif tersenyum dingin. Kami tidak perlu menahanmu selamanya. Kami hanya perlu memastikan bahwa dunia melupakanmu. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan bahwa Iwan telah diamankan di lokasi rahasia. Namun, masalah belum selesai. Masih ada sisa jaringan yang berkeliaran di ibu kota, dan beberapa pejabat tinggi yang terlibat masih dalam bayang-bayang. Jangan beri mereka ruang untuk bernapas, perintahnya. Jakarta harus benar-benar bersih. Operasi pembersihan terus berlanjut. Di tengah malam, beberapa pejabat yang terlibat dalam jaringan kriminal tiba-tiba menghilang. Ada yang ditangkap secara diam-diam, ada yang ditemukan tak bernyawa di kamar hotel mereka. Satu persatu, kepingan terakhir dari rezim kriminal Iwan Botak runtuh. Di hutan Kalimantan, Iwan duduk di sudut ruangan gelapnya, mulai menyadari bahwa ia telah kalah sepenuhnya. Tak ada koneksi yang bisa ia gunakan, tak ada jalan keluar yang bisa ia rencanakan. Ia telah menjadi hantu yang terhapus dari sejarah, terkubur hidup-hidup di tempat yang tak dikenal siapapun. Letkol Arif menatapnya untuk terakhir kali sebelum meninggalkan ruangan. Permainan sudah selesai, Iwan, katanya sebelum pintu besi tertutup dengan suara berderak. Kini, Jakarta telah bersih. Tetapi Arif tahu, perang melawan kejahatan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Udara masih dipenuhi sisa ketegangan dari perang bayangan yang baru saja berakhir. Para warga mulai merasakan perubahan, preman-preman yang dulu berkeliaran di pasar menghilang, geng-geng yang selama ini menakuti mereka lenyap tanpa jejak. Namun, di balik ketenangan ini, masih ada mereka yang menunggu kesempatan untuk kembali berkuasa. Di dalam Istana Negara, Presiden Prabowo berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota yang telah ia perjuangkan. Letkol Arif berdiri di sampingnya, membawa laporan terakhir dari operasi pembersihan. Iwan Botak telah benar-benar hilang dari peredaran. Sisa-sisa jaringan mereka lumpuh total. Namun, masih ada beberapa celah yang perlu kita tutup, katanya dengan suara tegas. Presiden mengangguk pelan. Musuh yang terlihat mudah dihadapi. Tapi musuh yang bersembunyi di dalam sistem. Mereka lebih berbahaya, ucapnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang geng jalanan, tetapi juga tentang mereka yang berada di balik meja kekuasaan, bermain dengan hukum untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari peradaban, Iwan Botak duduk diam di dalam selnya. Hari-hari berlalu tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa kabar dari dunia luar. Ia mencoba menghitung waktu, tetapi di tempat ini, waktu terasa tidak ada artinya. Ia bukan lagi penguasa jalanan. Ia hanyalah bayangan dari masa lalu yang perlahan memudar. Di Jakarta, tim khusus yang dibentuk oleh Letkol Arif terus bergerak dalam senyap. Mereka tidak hanya mengejar sisa-sisa preman, tetapi juga para pejabat yang masih bermain kotor. Beberapa nama besar mulai terseret dalam skandal, beberapa lainnya memilih mundur sebelum semuanya terbongkar. Keadaan ini mengguncang politik ibu kota, tetapi bagi Prabowo, ini adalah harga yang harus dibayar untuk membangun negeri yang lebih bersih. Di gang-gang sempit yang dulu dikuasai preman, anak-anak kembali bermain tanpa rasa takut. Pedagang kecil yang dulu harus membayar upeti kini bisa berdagang dengan tenang. Jakarta mulai bernafas kembali, tanpa bayang-bayang ketakutan yang selama ini menghantuinya. Malam itu, Letkol Arif berdiri di atas gedung tinggi, menatap kota yang telah ia selamatkan bersama timnya. Ia tahu bahwa kejahatan tidak akan pernah benar-benar hilang. Akan selalu ada orang-orang yang mencoba mengambil alih kekuasaan dengan cara kotor. Namun, kali ini, Jakarta sudah lebih siap. Pemerintah tidak akan pernah lagi membiarkan bayang-bayang gelap menguasai kota ini. Di istana, Presiden Prabowo menutup berkas terakhir di mejanya. Ia menarik napas dalam dan menatap langit malam Jakarta. Pertempuran ini mungkin telah selesai, gumamnya. Tapi perang melawan kejahatan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia tahu, besok akan menjadi hari baru, tantangan baru. Tapi untuk malam ini, Jakarta bisa tidur dengan lebih tenang.